Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, kami datang di hadapan-Mu pada hari ini. Mungkin di antara kami hari ini ada yang lesu, berbeban berat, lelah menjalani kehidupan ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau membasuh setiap hati kami yang lesu, lelah, berbeban berat dengan situasi kondisi hari ini. Dan pada hari ini, biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah, mendengar firman-Mu, baik yang di gereja, baik yang mendengar melalui radio RSK dan juga melalui siaran YouTube. Kiranya firman ini boleh menguatkan setiap kami, bahkan untuk hamba-Mu yang lemah dan terbatas. Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan, Engkau yang menolong untuk pemberitaan firman Tuhan ini boleh diberitakan dengan baik. Terima kasih Kau menolong setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, sukacita, kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan yang sudah rindu ya untuk kita lakukan, dan kiranya situasi, kondisi semakin hari boleh semakin membaik. Setelah kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4. Sebenarnya pembacaan kita hari ini dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 18, tapi saya potong menjadi ayat 16 sampai 18. Saya akan membacakan, Bapak Ibu boleh menyimak dalam Alkitab masing-masing. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Setelah tema kita pada pagi hari ini, tidak tawar hati dalam menghadapi kesulitan. Ya, saudara tahu ya, pasti minimal di rumah saudara ada obat-obatan ya. Ya, istilahnya painkiller begitu ya saudara. Ya, kadang ada paracetamol ya, atau asamefenamat kalau saudara sakit gigi, sakit kepala atau demam, ya pokoknya kalau sakit kita cepat-cepat mau cari yang namanya painkiller ya saudara. Kita mau cari obat untuk meredakan rasa sakit ya. Saya pernah sakit gigi saudara ya, di malam hari itu sakitnya luar biasa ya, cepat-cepat minum paracetamol ya saudara, walaupun efeknya enggak terlalu lama ya, tapi setidaknya meredakan sedikit lah istilahnya ya, painkiller ya saudara ya. Saudara, kalau bicara soal painkiller saudara ya, dalam kehidupan kita ya sebagai manusia, kalau boleh jujur saudara, kita juga suka dengan yang namanya painkiller saudara. Ketika kita menghadapi kesulitan hidup, ketika kita menghadapi pergumulan ya, kita pingin cepat-cepat cari obat peredanya saudara. Siapa yang suka hidup di tengah pergumulan? Gak ada ya saudara. Kita kalau hidup lagi stres, lagi susah, kondisi lagi penuh dengan pergumulan, kita pingin cepat-cepat cari obat peredanya. Sama ketika kita sakit kepala ya, obat peredanya harus langsung ada supaya masalahnya bisa cepat selesai. Saudara, kadang-kadang terlalu lama hidup di dalam penderitaan tuh banyak orang Kristen yang imannya lemah ya. Bahkan penderitaan itu terkadang bisa membuat kita itu memalingkan pandangan kita dari Tuhan. Makanya ketika menghadapi pergumulan kita cepat-cepat cari obat peredanya ya saudara. Saudara, kadang-kadang juga kalau boleh jujur, silakan saudara jawab di dalam hati.
menyanyikan lagu habis hujan tampak pelangi itu gampang atau susah kalau di tengah pergumulan? Ya susah ya saudara ya, nyanyi habis hujan tampak pelangi ketika kita sedang kehilangan orang yang kita kasihi atau masalah-masalah lain. Rasanya susah saudara menyanyikan lagu habis hujan tampak pelangi. Justru yang ada kadang-kadang habis hujan tampak justru banjir saudara ya, bukan pelangi tapi banjir saudara. Saudara, dalam mengikuti Yesus ya, saya jujur sebagai hamba Tuhan, mana yang lebih kita senangi? Kita hidup dalam penderitaan atau kita lebih senang dapat berkat? Pasti dapat berkat Tuhan ya, ada amin saudara. Itu manusiawi saudara, pada intinya gak ada manusia yang suka hidupnya menderita saudara. Saudara, penderitaan yang saya maksudkan di sini ya ada yang karena kita menderita karena perbuatan ya kesalahan kita saudara. Tapi ada juga penderitaan yang karena Tuhan ya memperkenankan itu terjadi di dalam hidup kita. Jadi penderitaan yang saya maksud di sini bukan karena kesalahan kita ya, kita katakan oh itu ujian dari Tuhan. Tapi di sini penderitaan yang saya maksud kondisi berat yang kita alami ya karena perkenanan Tuhan yang izinkan itu terjadi dalam hidup kita, seperti misalnya kondisi Ayub seorang yang saleh tetapi hidupnya Tuhan uji dia ya, dapat pergumulan yang sangat berat. Paulus, Yeremia ya hidup dengan banyak sekali tekanan di tengah-tengah umat Israel. Nah saudara, sebagai murid Kristus kita harus memiliki pemikiran bahwa saya menjadi orang Kristen bukan sekedar berharap bahwa saya akan mendapat berkat selalu dari Tuhan, keluarga saya sehat terus, diberikan kesehatan terus oleh Tuhan. Tapi begitu kita dapat pergumulan, dapat masalah, kita marah sama Tuhan. Kita bilang Tuhan gak adil. Setelah sebagai murid-murid Tuhan, jangan menuntut Tuhan dengan mengatakan, kenapa saya sudah terima Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya kasih persembahan untuk gereja, tetapi kenapa hidup pergumulan dalam hidup saya itu belum selesai, bahkan anggota keluarga saya sakit, tidak sembuh-sembuh, dan kita pertanyakan itu semua kepada Tuhan, kenapa itu terjadi? Setelah ketika kita berkomitmen untuk ikut Tuhan, kita harus selalu meresponi penderitaan itu dengan beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya itu baik adanya. Ketika kita berkomitmen untuk hidup menjadi anak-anak Tuhan, kita harus selalu meresponi penderitaan itu dengan mengatakan Tuhan tidak pernah salah. Sekali lagi bukan karena penderitaan yang kita buat-buat sendiri ya saudara. Seringkali saudara kita paham dan mengatakan saya siap ikut Tuhan apapun penderitaan yang harus saya lalui. Tapi pada kenyataannya sulit sekali untuk kita lewati saudara. Saudara, demikianlah yang dialami oleh seorang pelayan Tuhan bernama Paulus di dalam perjalanan hidupnya mengabarkan Injil. Kalau kita pelajari keseluruhan surat 1 dan 2 Korintus, kita akan memahami apa yang terjadi. Pergumulan-pergumulan apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Bagaimana dia merasakan kesulitan, pergumulannya yang sangat berat. Kalau di dalam surat 1 Korintus, saudara, kita akan melihat begitu banyak permasalahan di tengah-tengah jemaat yang sangat kompleks. Bagaimana melihat jemaat yang dirintis, diajarkan oleh Paulus tentang kebenaran, tapi mereka hidup tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Kalau kita lihat di dalam surat 1 Korintus, kita akan melihat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh jemaat Korintus saat itu. Ada jemaat yang terpecah-pecah, terbagi menjadi golongan si A, si B, ya. Jadi ada favoritisme di situ, saudara. Masalah-masalah etika, ya, masalah moral, seperti halnya percabulan. Itu terang-terangan Paulus katakan, ya, dosa yang mereka lakukan. Ada fitnah, bahkan
hidup di dalam kemabukan, pesta pora, masalah-masalah perkawinan. Bahkan ada orang yang merasa bahwa jika hidup mereka sudah dimerdekakan dari Kristus, mereka mengatakan bahwa kami bebas melakukan apapun, sekalipun itu melakukan dosa. Saudara, stres ya jadi Paulus, saudara. Kalau saya jadi Paulus memang frustasi, saudara. Sia-sia semua yang sudah diajarkan. Karena dia melihat jemaat yang sudah dimuridkannya itu hidup di tengah kekacauan. Dan saudara, kalau kita membaca juga di bagian 2 Korintus ini, kita melihat permasalahan lain yang mengguncang kehidupan Paulus, di mana ada beberapa kelompok orang-orang yang meragukan kerasulan Paulus. Bayangkan saudara, kalau saudara jadi Paulus, saudara sudah mengerjakan yang terbaik, saudara sudah kerja dengan integritas yang sangat tinggi, dengan sepenuh hati, ternyata saudara dianggap itu semua cuma palsu, katanya mereka ya. Mereka meragukan otoritas yang dimiliki oleh Paulus. Saudara, ketika menjalani itu pasti rasa berat yang Paulus rasakan. Walaupun ya memang tidak banyak tersirat di dalam Alkitab, tapi perasaan saya mungkin mengatakan pasti ada sewaktu-waktu Paulus ingin menyerah ketika menjalani kehidupannya, saudara. Hidupnya pahit ya saudara, bahkan sampai mati pun hidup Paulus itu sangat-sangat pahit. Namun saudara, dalam kehidupan dan pelayanannya kita melihat Paulus tidak pernah menyerah. Ketika merasakan hidup yang sangat berat ya, apa kira-kira saudara yang menjadi obat penawar ya, yang menjadi painkillernya si Paulus ini ya, sampai sungguh-sungguh sampai matinya pun dia tidak menyerah akan keadaan yang dia jalani. Apa kira-kira yang membuat hati Paulus itu tetap kuat menjalani hidup yang pahit, saudara? Yang pertama, saudara, Paulus bisa kuat menjalani kehidupan itu karena dia mengatakan bahwa penderitaan itu hanyalah sarana untuk memperkuat dan mematangkan imannya. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat ke-16 ya, jangan tutup Alkitab saudara. Kita akan melihat Paulus mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, Paulus mengatakan di tengah penderitaan, di tengah pergumulan berat yang dia hadapi, dia mengatakan tidak tawar hati. Saudara, arti tawar hati itu tidak bersemangat, ya, kecewa, putus harapan. Sikap tawar hati juga kadang membuat orang menjadi apatis terhadap keadaan. Dia tidak punya motivasi lagi, dia tidak punya antusiasme lagi terhadap kehidupan. Bahkan sikap tawar hati saudara itu dapat mencapai ke taraf yang selanjutnya, yaitu apa? Frustasi, saudara. Tapi saudara, kita lihat di dalam ayat ke-16, Paulus mengatakan walaupun dalam pergumulan yang sangat berat ia hadapi, dia tidak tawar hati. Saudara, apa yang menjadi alasan Paulus dia tidak tawar hati? Saudara, Paulus tahu bahwa semakin hari manusia lahiriah atau tubuh fisiknya itu seperti tubuh begini ya, manusia lahiriah itu akan semakin merosot, dia katakan. Tambah lama manusia fisik kita itu semakin lama semakin merosot. Apalagi Paulus sadar ditambah dengan beban hidup yang harus dia pikul setiap hari. Kalau kita lihat di bagian surat-surat lain, kita akan melihat bagaimana Paulus ketika perjalanan mengabarkan Injil, dia terkatung-katung di tengah badai, mengalami karam kapal, disiksa, dipenjara, bahkan dia pernah mengatakan, aku pernah didera di luar batas. Saudara, bahkan ketika itu bukan sambutan baik yang dia dapatkan, tetapi penghinaan. Saudara, Paulus menyadari itu bahwa sekalipun tubuh fisiknya itu hari demi hari akan melemah, ya, seiring perjalanan waktu dengan begitu banyak pergumulan yang ia rasakan, tapi dia menyadari bahwa walaupun tubuh fisiknya itu melemah, tetapi justru apa yang dia rasakan, imannya kepada Tuhan itu semakin hari justru semakin kuat, saudara.
ya kayak sebab akibat gitu ya bagi Paulus ya. Tubuh fisiknya merosot karena penderitaan, karena pergumulan, tetapi justru imannya itu semakin hari semakin bertumbuh, saudara. Makanya di dalam ayat ke-16 kita akan melihat, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah atau tubuh fisik itu semakin merosot, namun manusia batiniah, kehidupan imannya itu dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, coba saudara perhatikan kata dibaharui dari hari ke hari. Jadi Paulus mengatakan fisiknya merosot tetapi imannya itu dibaharui. Saudara, arti kata dibaharui itu kalau dalam bahasa Yunani itu anakaino. Ya, anakaino artinya to cause to grow up. Kira-kira ya sesuatu yang membuat orang itu justru tumbuh menjadi dewasa, saudara. Jadi walaupun fisiknya itu semakin hari semakin merosot karena pergumulan hidup, tetapi justru imannya itu semakin bertumbuh. Itu yang Paulus katakan, saudara. Menyambung hal ini, saya mengutip pernyataan dari William Barclay. Saudara, dia mengatakan bahwa dalam menjalani kehidupan ya, pasti terjadi bahwa apa? Bahwa kekuatan tubuh manusia lahiriah kita itu akan semakin hari mengalami penurunan. Gak ada orang yang semakin hari justru fisiknya itu semakin kuat. Semakin hari itu bertambah umur, semakin fisiknya semakin lemah. Apalagi hidupnya di tengah pergumulan ya, saudara. Tetapi dia menyambung kalimat itu, dia katakan tetapi dalam menjalani kehidupan harus terjadi pula bahwa jiwa manusia batin kita itu, seseorang itu justru akan terus bertumbuh, saudara. Penderitaan yang mengakibatkan tubuh seseorang menjadi makin lemah, tapi justru itu akan menguatkan otot jiwanya, saudara. Itu bagus ya, saudara ya. Walaupun pasti tidak ada di antara kita yang bilang sama Tuhan, aduh Tuhan saya mau aja lah hidup menderita, enggak ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ya orang yang semakin hari fisiknya melemah, menanggung beban hidup, penderitaan, tapi justru imannya itu semakin hari harusnya semakin kuat. Saudara, mungkin sebagian saudara tahu buku ini ya. Ada juga PDF-nya, saudara. Gratis kalau saudara mau. Nggak bayar kok buku ini. Tapi saya lupa PDF saya masih ada atau enggak ya. Nanti saudara cari. Buku ini bagus, saudara. John Piper menulis ya, saudara. Judulnya Coronavirus and Christ, ya saudara. Nah, di dalam tulisannya itu John Piper mengatakan, what is God doing through coronavirus? Apa yang sedang Allah lakukan sih sebenarnya melalui virus corona ini? Saudara, saya yakin di tengah kondisi pandemi yang sudah 2 tahun ini ya, saudara, kita lelah semua ya, saudara. Bukan cuma lelah karena kita nggak bisa jalan-jalan, saudara. Bukan cuma itu, tapi yang membuat lelah bagi sebagian orang ya, karena mungkin ada di antara kita yang harus kehilangan pekerjaan, usaha yang mengalami kemunduran, pemasukan usaha yang tidak sama lagi seperti dulu. Bahkan saudara harus berada di rumah sakit sekian lama, isolasi, atau bahkan saudara harus kehilangan anggota keluarga saudara, apalagi kalau dikatakan harus dikubur secara protokol COVID. Rasanya nggak ada kesiapan kita, saudara ya, untuk melihat bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Kondisi beberapa tahun ini sungguh-sungguh membuat kita lelah ya, saudara, membuat kita gerah. Tapi saudara, apapun pergumulan kita di masa pandemi, kita punya pergumulan masing-masing di tengah pandemi ini, saudara. Tapi salah satu poin yang menarik yang John Piper memberikan ya, satu kesimpulan, ada beberapa kesimpulan di situ. Tapi satu kesimpulannya John Piper mengatakan bahwa di tengah kondisi pandemi hari ini, Allah sedang membangun kita untuk siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, dia mengatakan karena di dalam keadaan kita yang
baik-baik saja, kita seringkali hidup seakan-akan Kristus itu tidak akan datang. Ya, dia katakan lagi, padahal Tuhan meminta kita untuk selalu berjaga-jaga, waspada menjelang hari kedatangan Kristus. Maka di tengah pandemi ini kita dibangunkan dan diingatkan untuk apa, saudara? Untuk jangan berleha-leha, saudara, menjalani hidup ini. Jangan jadi orang Kristen yang suam-suam. Seringkali, saudara, kalau boleh jujur, ketika hidup rasanya berjalan tidak ada pergumulan, ya, kita masih hidup mungkin di dalam kenyamanan. Kadang-kadang seringkali justru otot iman kita itu makin hari ya makin melemah, saudara, karena hidup di dalam kenyamanan. Setelah berapa banyak dari kita yang mengatakan terima kasih Tuhan, di tengah situasi pandemi ini aku semakin banyak waktu dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mengatakan terima kasih Tuhan, justru di tengah situasi pandemi ini aku semakin banyak merenungkan relasiku dengan Tuhan. Justru di tengah situasi pandemi ini aku lebih belajar lagi untuk punya belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau justru kita menjadi orang yang di tengah situasi pandemi ini justru kita lelah, kita gak bersemangat, kita putus asa. Saudara, John Piper mengatakan jangan sia-siakan kondisi pandemi ini, kondisi yang katanya tidak mengenakan. Tapi jangan sia-siakan penderitaan kita, saudara. Don't waste your suffering. Saudara, biarlah ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita di masa-masa sulit ini, saudara. Yakobus pasal yang pertama ayat 2-4 yang menjadi nats pembimbing kita membaca ini. Mari kita baca sekali lagi ya, saudara, dari Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Saudara, Yakobus mengatakan bahwa iman kita itu hanya bisa mencapai kepada kedewasaan penuh apabila diperhadapkan dengan situasi, kondisi, tantangan, kesulitan hidup, saudara. Kondisi, permasalahan, kesulitan hidup itu gak selalu hukuman Tuhan ya, saudara. Kesulitan hidup itu terkadang menjadi tanda bahwa Allah mengakui komitmen kita kepada Dia. Hidup kita ini sebuah perjalanan iman, saudara. Selama kita ada di dunia, perjalanan hidup kita menuju kepada suatu kebahagiaan itu belum sampai. Kita memerlukan ketekunan, saudara, untuk mencapai kepada sukacita yang kekal. Dari mana ketekunan itu kita dapat, saudara? Dari pergumulan, dari permasalahan hidup, dari situasi tidak nyaman yang Tuhan izinkan datang di dalam hidup kita. Ketekunan itulah yang akan memperlengkapi kita dengan segala hal yang diperlukan untuk kita bisa memenangkan pertandingan rohani kita. Dan akan membuat kita itu menjadi orang yang mampu bertahan sampai akhir. Setelah fisik boleh merosot karena penderitaan, kata Paulus. Tapi otot iman kita, jiwa kita harusnya semakin kuat, saudara. Itu alasan yang pertama. Kenapa Paulus tidak tawar hati menghadapi kesulitan? Karena dia tahu bahwa penderitaan adalah sarana yang kuat untuk mematangkan imannya. Lalu kemudian saudara, yang kedua, alasan Paulus tetap kuat menjalani penderitaan itu karena apa? Dia memandang bahwa penderitaannya di dunia itu bersifat ringan dan tidak kekal. Setelah kita perhatikan ayat ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Di dalam ayat ke-17 Paulus mengatakan bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Saudara, saya ngecek di Alkitab versi King James Version dikatakan, for our light affliction
which is but for a moment. Jadi terjemahan bebasnya, karena penderitaan kita yang ringan yang hanya untuk sementara. Mungkin ini sedikit membantu ya untuk supaya bahasanya lebih luwes. Kalau di Alkitab kita, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Nah, kalau di King James kira-kira saya terjemahkan, karena penderitaan kita yang ringan yang hanya untuk sementara. Jadi kalau dalam King James itu kita mendapat gambaran lebih jelas, saudara, bagaimana Paulus memandang penderitaan di dalam hidupnya. Dia mengatakan penderitaannya itu ringan dan sifatnya sementara, kata Paulus. Saudara, yang pertama, walaupun kita tahu bahwa Paulus mengatakan sebab penderitaannya ringan, kita tahu penderitaannya nggak ringan, saudara. Tapi kenapa dia katakan bahwa penderitaan yang dia alami itu ringan? Paulus mengatakan bahwa penderitaannya itu ringan karena dia mengontraskan dengan apa yang dia akan dapatkan dari Tuhan di akhir hidupnya nanti. Kalau saudara memperhatikan pasal 5 ayat yang pertama, Paulus mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Setelah kita tahu ya, dari ayat ini menegaskan bahwa Paulus tahu apa yang akan dia dapat nanti. Yaitu sebuah tempat, sebuah rumah yang kekal. Jaminan hidup yang tidak ternilai apapun. Makanya dia katakan, ringanlah penderitaan saya yang sekarang ini ringan dibanding dengan apa yang saya dapat nanti. Mungkin gambarannya sederhana begini ya. Kalau saudara beli barang, saudara suka beli yang murah tapi tidak bertahan lama. Murah ya. Atau saudara beli yang sedikit mahal, saudara perlu menabung sekian lama untuk mendapatkan barang itu dan jangka waktunya kita akan pakai itu panjang, lama, awet gitu saudara. Saudara pilih yang mana? Ya jangan bilang sama saya ya tergantung uang cuan tahu. Cuma ini hanya gambaran saja saudara ya. Pasti kita akan pilih yang awet, yang bisa dipakai dengan jangka waktu yang lama saudara. Saudara, Paulus mengatakan penderitaannya itu sekarang dia katakan ringan. Walaupun kita tahu tidak ringan penderitaan dia, tetapi dia mengontraskan dengan apa yang akan dia dapatkan nanti dari Tuhan ketika dia mati. Sehingga selain dia mengatakan bahwa penderitaannya itu ringan, dia juga mengatakan apa? Ringan dan sementara, dia bilang. Tapi pertanyaannya saudara, kenapa Paulus mengatakan sementara? Apakah berarti penderitaan yang dia alami itu hanya beberapa saat saja? Enggak ya saudara, kalau kita lihat begitu banyak surat-surat yang dia tulis, perjalanan panjang dia menuju satu kota ke kota lain itu sangat panjang saudara. Jadi bukan sebentar dia mengalami penderitaan. Tapi kenapa dia mengatakan penderitaannya itu hanya bersifat sementara saudara? Saudara, sementara itu dia katakan bukan semata-mata menunjukkan waktu di bumi. Tetapi Paulus mengatakan bahwa penderitaan itu tidak kekal. Penderitaan yang saya alami itu tidak selamanya saya alami di dunia. Jadi Paulus seperti menggambarkan bahwa penderitaan itu seperti uap yang muncul sebentar. Lalu kemudian uap itu bisa cepat juga menghilang. Paulus mengatakan itu hanya suatu momen ya. Kalau dibandingkan dengan kekekalan, ya, sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa dibandingkan. Jadi sementara itu seperti sesuatu yang bisa berakhir, tidak kekal saudara. Sesuatu yang tidak bertahan untuk selama-lamanya. Nah, setelah dalam pemikiran Paulus, dia menggambarkan bahwa penderitaan yang ia tanggung karena memikul salib itu jauh berbeda dengan kemuliaan atau kehidupan kekal yang dia akan terima jika penderitaannya itu selesai nanti. Bagi Paulus, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan setelah penderitaannya di dunia selesai itu jauh melebihi segala sesuatu, saudara.
Makanya di dalam ayat ke-17 Paulus mengatakan dalam kalimat yang terakhir, itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, perhatikan kalimat jauh lebih besar. Paulus mengatakan itu menggunakan kata hyperbolen, ya. Asal kata hiperbola, saudara. Jauh melebihi apapun. Paulus mengatakan jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu menggunakan kata hyperbolen, saudara. Yang artinya surpassing all measure, surpassing all imagination. Kalau boleh saya terjemahkan bebas, paling besar, melampaui semua ukuran, melampaui apa yang pernah dibayangkan oleh manusia. Saudara, di sini Paulus hendak melukiskan betapa besar kemuliaan kehidupan kekal yang akan dia peroleh, jauh melampaui penderitaan yang saat ini dia rasakan, saudara. Saudara, ini alasan yang kedua, kenapa Paulus bisa tetap kuat menjalani kehidupannya di tengah pergumulan. Ya, yang pertama tadi, penderitaan itu adalah sarana untuk mematangkan iman. Yang kedua, penderitaannya itu tidak bersifat kekal. Penderitaannya itu ringan dan tidak akan bertahan selama-lamanya di dunia. Saudara, yang ketiga, kenapa Paulus bisa kuat menjalani kehidupannya di tengah pergumulan? Kita lihat di dalam ayat yang ke-18, Paulus fokus kepada apa yang tidak kelihatan. Kalau kita membaca di dalam ayat ke-18, saudara, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Setelah Paulus menyebut dua hal di sini di dalam kehidupan kita, ada hal yang kelihatan, ada hal yang tidak kelihatan. Nah, saudara, apa yang dimaksud Paulus? Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ya, dan kenapa Paulus lebih memilih yang tidak kelihatan? Bukannya lain kali orang kalau bilang kalau misalnya lain kali teman-teman hamba Tuhan ya bagara foto foto makanan, posting di grup. Nyandak sedap itu, nyandak palia cuma foto begitu ya. Orang mesti lihat yang real gitu kan, saudara, baru orang percaya. Tapi saudara, Paulus memfokuskan dirinya kepada yang tidak kelihatan. Saudara, hal yang kelihatan di sini adalah sesuatu yang kita bisa lihat sekarang. Ya, hal ini terkait dengan apa yang kita masih bisa lihat di dunia, saudara. Misalnya kita masih bisa rasakan kesenangan, pergumulan, ya, kita dapat hadiah, kita bisa berkumpul dengan keluarga. Itu sesuatu yang masih bisa kita lihat di dunia ini, saudara. Tetapi Paulus mengatakan bahwa dia tidak mau fokus hidupnya itu hanya dipersoalkan dengan hal-hal yang kelihatan itu. Karena bagi Paulus yang kelihatan itu semua sifatnya sementara, saudara. Kalau kita senang hari ini, kalau kita bahagia atau kita sedih sekalipun, Paulus mengatakan itu sifatnya sementara, tidak kekal, tidak akan bertahan selamanya, Paulus katakan. Jadi kalau kita hari ini bahagia, kita puas dengan segala pencapaian kita, Paulus mengatakan itu sifatnya sementara, tidak akan bertahan selamanya. Saudara, Paulus tidak mau membuang energinya hanya fokus kepada sesuatu yang bernilai sementara, yang kelihatan itu. Karena jauh melampaui itu, ada yang tidak kelihatan. Yang justru kata Paulus itu bersifat kekal. Yang kita sudah baca tadi di dalam ayat ke-17, yaitu kemuliaan kekal yang Allah akan berikan kepada kita. Itu yang dimaksud dengan yang tidak kelihatan. Karena kita belum bisa lihat, saudara. Kita belum bisa lihat apa itu hidup kekal. Apa itu kemuliaan yang Allah berikan. Apa itu rasanya berjumpa dengan Tuhan. Kita belum bisa lihat. Karena kita masih hidup. Ketika kita mati, kita bisa lihat itu semua. Tapi seperti firman Tuhan, saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, Paulus juga mengatakan bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya,
bukan karena melihat. Saudara, kita percaya bahwa Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Maka kita orang-orang percaya yang sudah berbagian di dalam kematian itu, kita juga akan mengalami kebangkitan tubuh. Mengalami satu kehidupan kekal nantinya. Kehidupan yang jauh lebih baik dari hari ini, saudara. Dari apa yang kita terima di dunia hari ini. Saudara, kalau kita melihat ketiga alasan Paulus ini ya saudara. Kenapa kita bisa tahu dan kita berpikir kenapa Paulus bisa tetap kuat menjalani hidupnya. Dia bisa tetap semangat, dia tidak tawar hati sekalipun begitu banyak pergumulan yang dia rasakan. Ketika melihat alasan Paulus ini, saya juga berpikir saudara ya, kenapa ada orang-orang yang bisa hidup tahan menderita, tapi bisa tetap semangat menjalani kehidupannya, tetap bertahan ketika pergumulan itu datang di dalam kehidupan, tidak menyerah sampai akhir. Setelah saya akan menutup khotbah saya dengan kisah seorang misionaris, waktu itu dia masih muda, bernama Adoniram Judson. Kisah ini ditulis oleh John Piper di dalam sebuah buku. Ini penulisnya ya, John Piper. John Piper menceritakan satu kisah seorang pemuda bernama Adoniram Judson yang memasuki wilayah Burma. Kalau sekarang kita kenal wilayah itu Myanmar. Pada tahun 1813, negara yang sangat-sangat mengerikan waktu itu saudara. Berapa bulan sebelum tiba di sana, Adoniram Judson sudah diingatkan jangan pergi ke Burma. Negara itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan perang, banyak pemberontakan, bahkan tidak ada toleransi agama di situ. Semua misionaris yang pernah pergi ke sana, lalu kemudian mereka mati memang. Tetapi Adoniram Judson waktu itu berusia 24 tahun, dia tetap pergi ke sana bersama dengan istrinya yang berusia 23 tahun. Dan kemudian mereka menikah dan akhirnya melayani di Burma selama 38 tahun sampai dia meninggal di usia 61 tahun. Pada tanggal 28 Juni tahun 1810, Adoniram Judson ini menyerahkan diri untuk pergi menjadi misionaris ke Burma, ke Myanmar ya. Dan hari yang sama dia bertemu dengan seorang perempuan hingga akhirnya mereka menikah dengan Adoniram Judson menikah dengan seorang perempuan bernama Anne. Dan kemudian mereka berangkat ke India dan dari India menuju Rangoon. Anak mereka yang pertama sebelum sampai di Burma itu meninggal. Karena mereka harus berjuang melawan sakit kolera, disentri dan begitu banyak penyakit lainnya saat itu. Setelah 6 tahun di ladang pelayanan, pada tahun ke-8 istrinya ini, si Anne sakit parah dan harus kembali ke Amerika. Istrinya baru kembali setelah 2 tahun 4 bulan kemudian kembali ke Myanmar. Sebelum istrinya tiba, berita terakhir yang diterima tentang Adoniram adalah anak mereka meninggal ya. Anak yang mereka dapatkan itu meninggal dan 2 tahun kemudian mereka pindah dan pada tahun itu tentara Inggris sedang menyerbu Myanmar dan semua orang kulit putih itu dianggap mata-mata saat itu. Dan akhirnya misionaris ini masuk penjara dan kakinya dibelenggu oleh sebilah bambu panjang ya, dia diikat terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Bahkan setiap malam itu banyak tahanan-tahanan yang berteriak karena digigit nyamuk yang katanya besar-besar saudara. Dan kemudian di sana juga istrinya itu kurus ya, kurang gizi, bahkan dia punya anak harus meminta wanita di desa itu untuk menyusui karena saking istrinya kurus dan kurang gizi saudara. Dan kemudian
selama kurang lebih 3 tahun ya. Istrinya sebelum itu meninggal saudara, dan kemudian Adoniram Judson itu merasakan hidup yang sangat-sangat depresi saudara. Lalu kemudian ketika dia merenung, bahkan dia membuang gelar kehormatannya yang dia dapat dari Brown University. Dia punya gelar doktor saudara. Dia membuang itu semuanya dan dia rasa nggak berguna itu semuanya, dan dia menggali kubur ya di sebelah pondok. Ya dia mungkin bersiap-siap kalau dia sudah mati, ya mungkin dia akan ya membusuk di situ pikirnya dia. Dia merasa sangat hancur dan dia berkata di situ, Allah itu bagiku adalah the great unknown. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi seakan-akan dia tidak menemukan Tuhan di tengah kesulitan hidupnya. Tetapi yang menjadi titik baliknya itu adalah ketika adiknya itu meninggal. Ketika dia meninggalkan adiknya beberapa tahun lalu, adiknya tidak percaya Kristus, tetapi karena dia mendengar adiknya percaya kepada Tuhan, lalu kemudian dia bangkit dari kegelapan itu, dia bangkit dari kekelaman hidupnya untuk berjuang melayani di kondisi negara yang sangat-sangat sulit hari itu saudara. Dan ketika dia meninggal, dia meninggalkan jejak yang sangat baik di Myanmar. Ya, ada terjemahan Alkitab yang sudah selesai, bahkan kamus Inggris Burma yang sudah selesai, bahkan begitu banyak orang-orang Myanmar yang menjadi pemimpin gereja saat itu. Dan ketika ditelusuri, ya jejaknya si Adoniram Judson ini. Saudara, saya tersentuh ya membaca kisah hidupnya. Kadang dalam beberapa waktu saudara di dalam kelelahan, di dalam kesulitan, ya ketika saya mengingat lagi kisahnya, saya jujur saya malu untuk mengeluh saudara. Jujur kita kadang-kadang dapat pergumulan, kita langsung marah sama Tuhan, kita bilang Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan di mana Engkau ketika saya menghadapi pergumulan yang berat? Tuhan di mana Engkau? Seolah-olah Tuhan itu absen di dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin kita perlu banyak lagi belajar bagaimana melewati kesulitan pergumulan hidup. Ya, bagaimana kalau kita di posisi orang-orang yang ya mereka seperti ini, melewati tantangan hidup hari demi hari, tetapi dia tidak tawar hati, dia tetap bersemangat menjalani hidupnya. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini boleh terus menguatkan kita, apapun kondisi kita hari ini, di tengah kelesuan, di tengah pergumulan yang tidak terjawab, dan seakan-akan Tuhan absen di dalam pergumulan kita. Mari saudara, kita ingat firman Tuhan tadi bahwa pergumulan itu adalah sarana untuk menguatkan iman kita. Penderitaan yang kita alami hari ini tidak bersifat kekal. Itu hanya sementara dibanding dengan apa yang akan kita dapatkan nanti dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang sekali lagi di hadapan-Mu, membawa seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Ada begitu banyak tantangan hidup yang harus kami lalui Tuhan. Seringkali kami mau menjerit kepada Tuhan. Kami ingin mengatakan, Tuhan kami tidak mampu menjalani hidup hari ini. Tapi biarlah Tuhan, firman Tuhan yang hari ini diberitakan, biarlah boleh bekerja dengan leluasa di dalam setiap hati kami. Di dalam setiap kehidupan kami yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menang, yang tidak tawar hati ketika mendapat kesulitan di dalam kehidupan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami Tuhan untuk memahami bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami adalah baik adanya. Terima kasih, teguhkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.